Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hati kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan, untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kuasa yang sanggup memulihkan, kuasa yang sanggup menyembuhkan, kuasa yang dahsyat itu terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama yang percaya katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, benar. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Lagi katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat tanganmu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu
terjadi sekarang ini. Mari malam hari ini saudara, kita mau ambil tindakan profetik di hadapan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa kuasanya sedang dicurahkan, bahwa mujizatnya sedang terjadi bagi engkau malam hari ini. Engkau mungkin ada yang sakit, engkau mengalami kelemahan tubuh. Mari saudara ambil tindakan profetik untuk tumpang tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang kesulitan keuangan, saat ini percaya bahwa pintu-pintu berkat sedang dibukakan bagi engkau. Engkau yang punya masalah di dalam rumah tangga, percaya keluargamu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima mujizat dari Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Engkau yang terima mujizat, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Percaya mujizat sudah terjadi bagi engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Segala pujian, hormat, syukurannya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyi pujian penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Ayo semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sama-sama katakan tak terlukiskan. Tak terlukiskan
tuluskan kasih yang kau berikan, karya termegah tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Angkat tanganmu. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, semua tepuk tangan. Mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan, maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya kembalikan ke host. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Pak Fran, terima kasih atas puji-pujiannya malam hari ini. Bapak Ibu, bersyukurlah kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, Tuhan Yesus namanya. Benar ya Pak Fran? Dia yang selalu menjaga kita sampai dia memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Bapak Ibu, malam hari ini mari kita dengarkan kesaksian dari Bapak Sandi. Bapak Sandi Tio. Bapak Sandi akan menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya, saya bacakan profilnya. Pak Sandi adalah seorang interpreter ya Pak ya. Yeah. Interpreter dari tahun 93 sampai sekarang. Merupakan co-founder dan regional director of Gateway Initiative. Saya juga nggak tahu itu detailnya bagaimana. Mari silakan Pak Sandi untuk menjelaskan profilnya. Silakan bersaksi. Mari silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Thank you VD Keset yang telah mengundang saya. Semua pada leader mungkin saya nggak kenal satu-satu. Yang saya kenal waktu itu adalah teman saya, Brother Eddie Cheng dari FGB MFI. Beliau yang tahu-tahu bilang, Sandy kamu bisa nggak isi kesaksian? Saya bilang ya oke lah. Oke, bisa, saya bisa, selalu bisa setiap saat. Baik, saya sebagai interpreter, saya seperti dibilang, saya mulai dari tahun 93. Nah, ini yang saya menyaksikan adalah sesuatu yang mengenai Gateway Initiative. Gateway Initiative itu adalah suatu yang sebetulnya proyek yang Tuhan mulai. Suatu perusahaan yang dimulai dari sesuatu yang sebetulnya kita nggak sangka. Itu dimulai dari suatu persoalan. Kalau Tuhan yang bekerja, suatu persoalan itu bukan hanya menjadi persoalan yang membebani, tapi memberikan solusi, bahkan bisa memberkati orang lain. Suatu ketika teman saya menerjemahkan waktu itu karena dia orang New Zealand, dia datang di sini untuk ngajar dan untuk pelayanan. Tiba-tiba dia bilang ke saya, Sandy,
ada orang yang minta untuk suatu ukiran, tahu nggak di mana? Saya bilang oke, kita pergi ke sana, kita beli. Dari situ kita mulai lama-lama dalam waktu yang singkat, nggak ada 1 tahun dari nggak ada 2 tahun dari satu koper itu jadi lipat ganda, sehingga pada akhirnya itu kita mulai ke tahun 99. Waktu itu hanya 1 koper. Itu kayak sekarang ini yang lagi populer apa, jasa titip, just tip. Bawa dari Indonesia ke New Zealand. Dan langsung bergulir, tahu-tahu 2002 kita harus kirim pertama kali pakai kargo. Kita kirim dengan kargo dan dengan cepat berikutnya tahun 2006 itu kita establish sebagai sebuah perusahaan. Tadinya mau di-establish di Indonesia, cuman karena peraturan di Indonesia itu kusut karena untuk ekspor waktu itu, akhirnya saya sama teman saya kita sepakat, oke, kita bikinnya di New Zealand saja. Dan karena tujuan kita adalah bukan hanya untuk keuntungan diri, tapi untuk waktu itu adalah suatu membantu suatu ministry yang baru berkembang, yang dimana ministry itu di rata-rata ininya di bawah orang yang di bawah penghasilannya kelas biru semua, rata-rata buruh di New Zealand. Oke, kita lakukan dan Tuhan memberkati sedemikian rupa sehingga waktu dalam ada berapa tahun kemudian itu bukan hanya perusahaan yang berkembang, tapi ministry itu juga berkembang dan mereka juga bisa independen sama sekali. Dan saat itu independen kira-kira 2011, 2012 saya bilang sama teman saya, oke, kita mau ngapain? Karena tujuan utamanya kan untuk satu ministry ini. Kalau gitu udah tutup buku, bubar masing-masing. Bagi saya nggak jadi masalah. Tapi kita pikir, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu buah ministry aja. Kita bisa memberkati banyak. Bukan hanya dari situ, akhirnya tim kami dari Malaysia ada 1, dari Australia juga ada 1 lagi yang bergabung. Yang di Australia seorang pendoa syafaat, kepala salah satu jaringan doa yang ada di sana. Dan mereka bergabung, dan kami yang supply adalah dari Indonesia, dari Malaysia, dan lama-lama juga akhirnya karena sudah ada izin untuk import, sekalian masuk dari Australia, dari China dan dari Amerika bahkan masuk. Dan sedemikian rupa cara Tuhan memberkati bahwa produk yang kita bawa, ekspor, yang kita masukkan di New Zealand dan dipasarkan di New Zealand dan di Australia, itu harganya jauh lebih murah dari perusahaan besar yang mengekspor jenis produk yang sama masuk ke situ. Ternyata bahkan pembeli yang tadinya dari Australia lari ke New Zealand. Tadinya mereka ambil dari Indonesia, dari Australia ambil dari Indonesia, ternyata harganya lebih mahal daripada barang kita yang juga dari Indonesia masuk ke New Zealand, dijual akhirnya bisa dijual di New Zealand, dan dengan harga yang murah tetap bisa kita bisa dapat market margin-nya. Akhirnya dari situ kami berdiri dan kami bisa mulai memberkati, bahkan banyak di negara-negara lain kita support mission work di antaranya di Vietnam, di Myanmar, nggak banyak sih, cuman kita pilih, dan yang kita lakukan bukan memberikan ikannya, tapi kita berikan kailnya. Yaitu waktu itu kalau ada di antara mereka yang punya skill, satu di antaranya saya tahu di Myanmar, itu saya ketemu pribadi, dia punya skill, dia melayani sebagai seorang misi, dia seorang ahli optik, ahli kacamata. Oke, apa yang kita lakukan? Kita modalin 1 mesin bekas, mesin gerinda kacamata, dan kita pakai itu untuk memberkati dia. Dan sehingga dia bisa berusaha dan berkati terus. Dan itu terus berlangsung bahkan sampai sekarang ini. Bahkan apa yang mustahil di tengah-tengah COVID sekalipun, apa yang terjadi? Jikalau kita all out, ini kan temanya untuk hari ini. Kita all out. Di tengah-tengah COVID, di mana usaha banyak yang macet, banyak yang berhenti. Bahkan di Indonesia beberapa supplier kita juga ada yang tutup. Tapi apa yang terjadi, Tuhan mungkinkan, bahkan mampukan untuk bisa membeli sebuah toko di New Zealand yang tadinya sudah dari 2017 itu mau dijual, tapi nggak ada yang beli.
Cuma pada akhir tahun 2020, pada di tengah-tengah COVID itu bisa kita beli. Dan itu bukan toko yang kecil karena itu cukup besar, itu toko buku yang terbesar di sana. Dan juga ada gudangnya dan merupakan fasilitas yang kita butuhkan. Betapa hebat Tuhan itu. Di tengah-tengah orang krisis, di tengah-tengah orang tutup usaha, malah Tuhan berikan untuk kita berkembang. Dan itu tidak banyak orang, hanya hanya yang utamanya adalah kami berempat, teman saya yang di New Zealand, ada yang satu dari Malaysia, satu dari Australia, dan saya sendiri di Indonesia. Tuhan itu luar biasa, tidak ada yang mustahil, bahkan untuk dalam melakukan apapun juga. Bahkan kalau tadi kita sebut tadi kan prophetic, seringkali untuk tanya hal supplier mana, apa yang perlu dilakukan, atau barang apa yang akan laku terjual, apa yang perlu dilakukan, dan doa, dan Tuhan yang perlihatkan, Tuhan yang tunjukkan, dan barang itu yang dibeli, dan itu yang langsung terjual cepat. Haleluya, waktu sudah habis, saya kembalikan kembali ke host. Thank you. Wow, sangat luar biasa Pak Sandy kesaksiannya malam hari ini. Singkat, padat, dan sangat jelas. Bapak Ibu, kalau Pak Sandy sudah merasakan kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Harusnya hari-hari ini kita nggak perlu khawatir. Banyak dunia luar yang mengatakan nanti akan sulit bagaimana, tapi kita yakin dan percaya kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Benar ya Pak Heri ya? Betul sekali, Bu Ayu. Oh iya Pak Heri, itu tuh Pastor Victor sepertinya sudah hadir. Mari kita sambut Pastor Victor. Iya. Shalom, selamat Shalom. datang Pastor. Selamat datang Pastor Victor. Pastor Victor Devara Mela ya. Selamat datang di PDKSN Pastor. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Jauh-jauh dari Belanda datang ke Indonesia. Iya ya, terima kasih Faktor. Mari Pak Heri silakan. Ya, oke. Bapak Ibu, kita mau foto bersama. Bisa open cam, senyum yang manis. Kita minta tolong Pak Sofyan untuk membantu foto. Pak Sofyan, silakan. Shalom, mari teman-teman tolong dinyalakan kameranya ya, kita mau foto sama-sama nih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, senyumnya mana ya, jangan lupa, nih kok masih banyak yang belum menyalakan ini kameranya nih. 1, 2, 3. Udah, makasih. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Sofyan. Iya, sebelum kita masuk ke doa firman, kita minta Pak Fran satu lagu. Silakan Pak Fran. Oke, shalom juga buat Pastor Victor Farakni Mela ya. Puji Tuhan akhirnya kita ketemu lagi di Zoom ya. Puji Tuhan. Baik, kita mau siapkan hati untuk firman. Kita percaya ada pesan khusus yang akan kita terima melalui hambanya Pastor Victor ya. Dan kita mau meresponi pesan Tuhan ini. Namun sebelumnya kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati, membawa pujian kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Biarlah sungguh-sungguh pujian ini menjadi rema bagi setiap kita ketika salibnya menebus setiap dosa kita, membebaskan kita, dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Maka mujizat yang kau nanti-nantikan terjadi saat ini, kau alami saat ini.
Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku, tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu, tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan, ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami percaya mujizat-Mu sudah kami alami sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada malam hari ini Bapa. Kiranya Bapa, sebentar hamba-Mu Pastor Victor Daud akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi luar biasa Tuhan dan dapat memberikan impartasi yang luar biasa di PD Keset pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Sebentar saya akan memperkenalkan Pastor Victor Daud. Beliau asli Surabaya yang hijrah ke kota Delft, Belanda karena panggilan Tuhan. Untuk lengkapnya silakan Pastor mungkin mau memperkenalkan sedikit. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat malam Indonesia. Haleluya. Saya dengan anugerah Tuhan saya bersyukur karena di tengah-tengah kesibukan Pak Adi Pranoto ini sahabat lama. Dia motong di tikungan ya untuk saya bisa hadir malam ini. Saya ada konferensi, saya ada di hotel sekarang lagi konferensi di Utrecht dan harus motong sedikit, jadi saya keluar karena ada waktu yang spesial yaitu pertemuan PD Keset. Haleluya. Ini kalau nggak karena Tuhan nggak mungkin saya keluar dari situ. Puji Tuhan. Yang kedua memang saya masih di Delft, tinggal di Delft di Belanda dengan keluarga, dan anak saya yang pertama baru saja melahirkan di 1 jam yang lalu. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ya, oke. Dan yang kedua, saya memang sudah kurang lebih 30 tahun di Belanda dan ya itu masih baru 30 tahun. Dan tanpa terasa ya, saya memulai di Belanda di pelayanan ini kurang lebih 38 tahun yang lalu. Awal-awal saya mulai di sini karena pimpinan Tuhan. Kalau saudara sekarang pernah dengar Pastor Jeffrey Rahmat, Pastor Josie Carroll,
itulah anak-anak rohani yang kami lahirkan pertama di Belanda dan di Jerman. Saya baptis Josie Carol tahun 86 dan layani Jeffrey waktu dia masih kuliah tingkat 1 di Teknik University Delft. Dan saya senang karena pertama kali waktu Tuhan bicara untuk saya berangkat ke Belanda, itu Tuhan, secara singkat saya jelaskan bahwa Tuhan berkata yang jasmani paralel dengan yang rohani. Saya kurang ngerti tadinya, apa ini maksud Tuhan firman ini? Yang jasmani paralel dengan yang rohani. Tiba-tiba Tuhan bawa saya karena saya lagi berdoa di Taman Getsemani Ungaran. Getsemani Ungaran itu adalah bukit doa pertama di Indonesia yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Samuel Elkanah. Saya panggilnya Kokepo, almarhum. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Sekarang anaknya Joel yang menggantikannya. Dan waktu saya berdoa di sanalah Tuhan berkata dengan jelas bahwa Indonesia juga dibangun kemerdekaannya oleh mahasiswa di luar negeri. Dan disitulah yang membuka mata saya untuk saya memikirkan mahasiswa yang ada di luar negeri. Walaupun waktu itu Pastor Jeremy Arim, almarhum, pendiri Gereja Kristen Perjanjian Baru, kalau saudara alami gelombang kebangunan rohani sekarang, itu kegerakan yang dipercayakan Tuhan melalui Pak Jeremy Arim. Kalau nggak ada beliau, mungkin nggak tahu Indonesia bagaimana. Nggak akan ada muncul kayak begini nih. Beliau itu luar biasa sekali. Dialah orang pertama yang dipakai Tuhan berdiri di lapangan Senayan, Jakarta. Pertama kali Senayan dipakai KKR itu bersama Pastor Jeremy Arim almarhum, pendiri Gereja Kristen Perjanjian Baru. Beliau dari Madiun, ya, dan tinggal lama di Surabaya. Dan saya boleh dibilang adalah anak rohaninya. Dan karena dorongan Tuhan yang begitu kuat, di tengah kesibukan, di tengah kepercayaan Tuhan dalam pelayanan saya di Indonesia, yang begitu hebat, begitu luar biasa, ya diberkati, ya, pengalaman-pengalaman ajaib, ya Pak Hadi Pranoto ini banyak tahu tentang hidup saya, bagaimana Allah bekerja luar biasa, baik di kota Surabaya, di sini juga ada Ibu Herawati dari Bandung, Ibu Yayan yang saya sering panggil, itu seperti kakak saya sendiri. Selamat malam, ya. Dan mereka inilah tahu pelayanan saya. Ya, di situ juga ada Ibu Yohana dari Semarang. Sedikit banyak dia tahu saya. Dan puji Tuhan, saya lihat ada banyak orang yang saya lihat di sini. Memang ada beberapa tim saya ada di sini. Ada Pak Hadi juga. Hadi ini juga sahabat dulu. Kalau saya Surabaya, saya ada Hadi satu lagi. Jadi ini Hadi yang lain, bukan Hadi Pranoto. Nanti dia akan menyatakan wajahnya. Haleluya. Senang. Ada Ibu Linda Guslo, sahabat yang selalu kalau saya datang di Indonesia, ya beliau hadir. Bahkan di acara-acara saya dia pasti muncul. Istri dari Bapak Melki Guslo almarhum. Nah, saya ingin teruskan sama saudara. Jadi saya berangkat gitu. Tinggalin semua istilahnya hal-hal yang indah. Saya pikir semua sudah gampang di Indonesia. Saya beberapa gembala juga minta supaya saya membangun jemaat, membantu mereka. Saya dulu memang dekat dengan Pak Alex Abraham almarhum. Beberapa gereja saya buka di Indonesia dan saya katakan sama Pak Alex, iki wongi ini saya ini orang Surabaya jadi ngomongin Jawaan. Saya bilang sama Pak Alex, iki wongi totok kabeh iki, saya bilang ya. Ini cocok lek Betani, saya bilang gitu, dan akhirnya berdiri Betani di Balikpapan, Betani di beberapa tempat lah. Ya Banjarmasin, semua ya. Saya percaya Tuhan bekerja luar biasa. Oke, itu sedikit ceritanya. Saya kagum dengan apa yang Allah kerjakan khususnya di Indonesia ya. Dan berita yang paling kuat sekali lagi waktu Tuhan bicara, Indonesia jadi terang bagi bangsa-bangsa. Wah, itu meneguhkan dan membuat saya terbang ke Belanda ini. Dan tanpa terasa, saya menetapnya 30 tahun, tapi saya melayani kurang lebih 38 tahun di Belanda, di Eropa ini. Dan ada beberapa gereja berdiri di Belanda. Yang saya gembalakan ada 4, yang lain digembalakan oleh anak-anak rohani saya, 1 di London,
di Jerman, di Hamburg, di München, di Aachen, dan juga di Paris. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dan sekarang ada banyak tempat. Jadi kalau saya ke Eropa, ada banyak tempat yang sudah dibuka untuk ibadah, khususnya yang berlatar belakang Indonesia. Saya rasa itu saja yang kita kagumi, yang kita layak dipuji, yang layak kita puji, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang hebat, dia yang luar biasa, dan kita mau all out. Amin. Mau habis-habisan buat dia. Haleluya. Amin. Ya. Dimanapun saudara berada, kita akan dasari dengan Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, dan karena di Belanda masih siang, jam 1:30, jadi saya bisa khotbah sampai 6 jam. Enggak, saya sebentar aja. Oke, good. Oke. Roma 12 ayat 11 berkata begini. Oh, sebentar dulu ya. Amin. Oke. Roma 12 ayat 11. Haleluya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Oh ya, menyala-nyala di sini ini all out, supaya rohmu itu meledak luar biasa dan layanilah Tuhan. Amen. Sedikit saya mau garis bawahi, kalau saudara melayani Tuhan, itu jangan dibayangkan saudara itu jadi song leader saja atau jadi pengkhotbah saja. Tidak. Layani Tuhan itu di mana saja, ya, termasuk di rumah, di bisnis, ya. Saudara akan melayani Tuhan di sana, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya persingkat supaya kita bisa belajar dari satu orang yang latar belakangnya mungkin juga seperti kita, mungkin setannya nggak terlalu kelihatan kalau kita, gitu. Kan bedanya orang yang dipenjara sama yang kita tidak dipenjara kan cuma bedanya yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan, gitu aja, gitu. Saya sering tanya, apa bedanya ya, orang yang dipenjara sama kita yang di luar? Bedanya cuma yang satu nggak ketahuan, yang satunya ketahuan. Itu aja bedanya. Tapi saya mau bilang sama saudara bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Kita lihat cerita ini dari Maria Magdalena. Maria Magdalena kita akan baca dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3 ya, berkata begini. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dari kota-kota, desa-desa. Amin. Ya, Tuhan lakukan all out buat kita juga. Karena ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa perempuan. Nah ini, yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Ayat 2, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana ayat 3, istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nggak taunya zaman dulu itu sudah ada wanita karir, ya. Haleluya. Amen. Gitu. Nah, nggak taunya, saudaraku, banyak wanita juga dipakai Tuhan. Pria-pria dipakai Tuhan. Apalagi latar belakang Pak Hadi dan teman-teman dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, ada banyak pria dipakai Tuhan. Tapi ayat ini bicara seorang yang bernama Magdalena, ya, Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, kita kerasukan 1 roh aja udah gak karu-karuan, ini 7 lagi, saudara, ya. Setan yang menguasai Maria Magdalena, hidupnya jadi gak karu-karuan, ya toh. Wow, iya. Tapi saudara, saya lihat waktu dia jumpa Yesus, dia menemukan harapan. Harapan yang luar biasa. Saudara ingat ini,
Kalau saudara baru pertama kali mendengar berita Injil, saya mau katakan bahwa hidup ini ada harapan. Dan harapan itu di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara pernah dengar kata atau saudara sedang merenungkan atau situasi saudara lagi tidak ada harapan, dengar, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yes, mungkin engkau sudah dihantam dengan banyak problem, bukan cuma satu problem seperti Magdalena, 7 problem ya, mumet rasanya, pusing rasanya, dan kau berkata nggak ada harapan. Tapi hari ini ada berita yang baik buat saudara, yaitu ada Yesus, sumber pengharapan bagi kita. Saudara, waktu Yesus sudah usir roh jahat dari Maria Magdalena, maka sejak saat itu, saudara, dia bersyukur dan dia berubah. Dia apa? All out bagi Yesus. Luar biasa Maria Magdalena. Ini contoh yang luar biasa. Apa yang dilakukan Maria Magdalena untuk Yesus? Nah, yang pertama, kita akan lihat itu ayat 1-3 tadi, bahwa Maria Magdalena memberi waktu, tenaga, bahkan hartanya untuk melayani Yesus. Dia berikan waktu, tenaga, hartanya untuk melayani Yesus. Wow, dia layani Yesus ya dan rombongan yang ada dengan kekayaannya. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau saudara ingin alami sukses, ya banyak orang ingin sukses cuma satu kali. Tapi di dunia ini, di hidupan ini, di bisnis ini, bahwa sukses itu bukan satu kali. Sukses saudara bisa alami berkali-kali. Amin. Yes, di jemaat saya kalau saya bilang amin, saya bilang kasih jempol karena kita fellowship. Amin. Gitu. Saudara yang nggak buka layar nggak apa-apa, tapi saudara bisa kasih apa namanya nih, kasih jempol begini nih. Jadi kita rasa bersama. Amin. Gitu. 1, 2, 3, kasih kata jempol. Amin. Mantap, mantap, mantap. Ya. Ada staf saya yang di kereta api tapi juga ikut terus ya. Itu ada pemeriksaan tiket di belakangmu Pak Andri. Haleluya. Amen ya. Ini dunia modern jadi nggak usah bingung. Jadi dengan kata lain sedikit keluar ya. Nanti kalau Yesus datang kedua kali, dikatakan dia akan datang di atas awan-awan. Jadi dengan kata lain bahwa seluruh dunia bisa melihat pada waktu yang bersamaan. Seperti sekarang ini. Sekarang ini ada beberapa orang, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya tinggal di kota Surabaya saja, tapi di banyak tempat. Saya lihat di sini ada beberapa yang ikut, dan ini beberapa orang yang saya kenal dan tinggal di beberapa negara, berbeda negara. Jadi saya mau bilang saudara bahwa ini waktu yang sangat luar biasa, dan saya mau katakan kepada saudara, ingat bahwa sukses bukan untuk satu kali. Sukses akan berkali-kali. Nah caranya itu saudara bisa lihat Maria Magdalena ini, ya dia ingin mana dia? Dia ingin terus mengikuti Yesus, melayani rombongannya dengan kekayaannya, karena dia sadar, saudaraku, bahwa dekat dengan Yesus ini, wow, dia rasakan sesuatu yang lain daripada yang lain, sesuatu yang spesial bersama dengan Yesus. Ya, nah kalau saudara percaya Yesus, saudaraku, saudara nanti akan membawa pengalaman saudara, perjumpaan saudara dengan Tuhan, sebuah keharuman di banyak tempat. Orang akan bau saudara, gitu. Bukan bau parfum saudara Hugo Boss atau apa saja, ya. Tapi bau keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara. Sampai mereka lihat ini orang luar biasa ya. Dia kerja, dia berjuang, tapi uangnya dipakai, kalau orang dunia bilang, untuk hal-hal yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi buat orang lain, buat gereja, buat sosial, buat tolong orang lain. Ya, karena mereka belum tahu pengertian itu. Karena hukum kerajaan sorga, beri, maka kamu akan diberi. Amen. Itu sebabnya Maria mau all out, saudara, buat Tuhan. Jadi saudara yang di PD Keset khususnya, ayo kita mau sama-sama ya memberikan waktu, tenaga, bahkan harta, kekayaan kita, haleluya, amin, untuk melayani dia, gitu.
Amen. Dulu saya mau bilang sama saudara, saya kalau pelayanan terus dikasih persembahan, malu. Malu. Oh, melayani kok dikasih duit. Saya bilang, enggak usah. Saya bilang, saya ini melayani Tuhan, ya. Dan saya mau bilang, dari situ, ya, saya melihat bahwa berkat itu, karena saya dipanggil tinggalin semuanya full time, berkat itu, saya mau bilang, bukan dari pelayanan, bukan. Berkat itu dari sorga. Gitu. Mau lewat mana saja silakan. Amin. Gitu. Saya bilang sama teman di Indonesia, ya mereka bilang, Pak Victor, saya ingin Pak Victor datang. Saya nggak bisa kasih persembahan, Pak. Waktu itu masih Surabaya. Saya bilang, nggak usah. Saya berdoa, kalau Tuhan suruh, bos suruh, pasti dia sudah siapkan semuanya. Gitu. Kamu nggak usah pikir. Waduh, senang banget dia, Sogo. Kenapa dia senang? Gratis, ya tahu, senang. Tapi saya ajar ini supaya kita tahu bahwa berkat itu dari sorga. Berkat itu bukan dari kerjaanmu, bukan dari bisnismu, bukan dari pelayananmu, bahkan bukan dari gerejamu, tapi dari sorga. Mau salurannya kayak apa? Percayai bahwa Tuhan punya cara, 1001 macam cara untuk memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Yes, haleluya. Amin. Ini yang luar biasa. Ya. Saya pernah diundang pada tahun 90-an. Saya ada di Eropa, di Belanda lagi pelayanan. Ya, saya berdoa, Tuhan bilang siapkan dirimu karena kamu mau berangkat jauh. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba ya ada satu undangan, yaitu ke New Zealand, Auckland. Kalau dari Indonesia lumayan, ya jaraknya, ya kurang lebih 11 jam. Tapi ini kan dari Belanda, so. Itu separuh dunia, saya bilang, ya jauh banget itu. Ya saya mesti ke Australia, Singapura, Australia, atau Jakarta, Australia, baru Auckland. Jauh sekali. Ya, dan waktu itu saya nggak punya waktu lagi. Saudara, saya lihat tiketnya mahal banget, saya bilang, double, saya bilang, wah saya berdoa Tuhan tolong saya ini bagaimana. Saudara, Tuhan bilang, jawab ya, kamu akan ke sana. Dan saya beritahu pada pendetanya, saya akan berangkat ke sana. Pasti saya melayani sana. Terus beliau berkata apa? Panitia bilang bahwa mereka akhirnya memutuskan bahwa bisa memberikan tiket separuh jalan. Ya, jadi saya dari Belanda ke Auckland, saya bayar sendiri. Dari Auckland ke Belanda, mereka yang bayar. Saya bilang gini, gak usah dipikirin soal bayar-membayar. Pikirkan apa yang Tuhan mau di pertemuan ini. Waduh, terus maksudnya bagaimana? Panitianya tanya begitu. Saya bilang, kalian gak usah pikirkan keuangannya. Kalau Tuhan buka jalan, pasti terjadi. Jangan takut, percaya saja. Ya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ya, waktu itu Tuhan taruh di hati saya, bawa beberapa orang, temanmu, kenalanmu. Saya panggil satu orang pengusaha karena dia lagi kesulitan uang. Saya bilang, wis, kamu istirahat, kamu sudah terlalu capek bisnis, ikut saya ke Auckland. Terus bayarnya apa, Pak? Gak usah dibikin bayarnya. Wong saya diajak Tuhan, sekarang saya ngajak kamu. Jadi Tuhan yang ngajak kita rame-rame. Saya bilang gitu, haleluya. Amin, Saudara. Iya, dan saya berangkat, kita berlima akhirnya ke Auckland. Bayangkan, Saudara. Saya juga pikir nih 5 orang mesti bayar KB kan, masa enggak bayar? Saya bilang, Tuhan buka jalan. Saya bilang, tolong saya Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya tetap berdoa. Kurang 2 minggu saya belum pesen tiket karena uangnya belum ada. Ya saya tunggu, gitu. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Tapi saya sudah bilang oke. Singkat cerita, saudara, hari Minggu malam, jadi ya Minggu malam waktu Belanda, saya dibel salah satu orang dan berkata apa? Pak Victor luar biasa. Saya bilang amin. Saya itu kalau dengar luar biasa langsung amin. Amin. Dia bilang gini, Pak Victor lupa saya. Saya bilang waduh nggak lihat muka apalagi. Saya bilang. Dia bilang namanya dan dia bilang Pak Victor, saya kaget sekali. Saya ada di Auckland tadi pagi, baru sampai dari Singapura. Saya buka karena saya ingin datang kebaktian. Dan waktu itu saya cari, saya Google,
saya mau datang kebaktian di Auckland. Nah, saya cek yang berbahasa Indonesia atau yang bernuansa Indonesia, saya cari dan ketemu. Dan gerejanya persis di sebelah hotel saya, Pak. Nggak jauh, dia bilang. Oh ya? Dan saya masuk ikut ibadah. Di tengah ibadah itu saya dengar, saudara, waktu kebenaran rohani sudah dekat sekali. Tinggal 2 minggu. Dan kita pendeta ini bilang, dan kita tahu pengeluaran cukup banyak, biaya cukup banyak. Dia bilang gitu, baik untuk persiapan dan sebagainya. Tapi pendeta ini bilang, kami percaya Tuhan pasti buka jalan, dan mari kita rindukan Allah melawat kita. Saudara, pendeta itu ngomong gitu. Orang yang pemuda yang telepon saya tadi, persis dia duduk di situ. Dia kaget, dan dia bilang, wow, Pak Victor mau datang ke Auckland. Dia bilang, gak kebetulan, saya baru masuk gereja di sini, baru nyampe di Auckland, ikut kebaktian, denger ini. Dia bilang, haleluya. Selesai kebaktian, dia bilang, Pak Victor, saya langsung ketemui pastornya, pendetanya, dan dia bilang, Pak Pendeta, semua urusan Pak Victor, semua biaya tiket, hotel, timnya, semua pokoknya yang dibutuhkan untuk acara ini, saya ambil alih seluruhnya. Saya bayar semuanya. Wow, pendeta kaget, loh kok bisa? Ya, dia bilang, Pendeta Victor Farak Dimela itu pernah melayani saya di waktu saya masih mahasiswa. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Sekarang Tuhan sudah berkati saya. Sudah lama saya berpikir kapan saya bisa ketemu Pak Victor. Saya ingin memberkati dia. Nah, berhubung sekarang saya ditugaskan dari Singapura untuk membuka bank di Auckland, ya, dan bank ini bank yang cukup besar, internasional. Dia diminta untuk membuka di sana dan dibiayai semuanya. Dia bilang, saya mau balas semua kebaikan Tuhan yang dilakukan oleh Pak Victor kepada hidup saya. Dan dia bilang pada pastornya, pastor kalau boleh jangan beritahu orang siapa saya atau biayanya. Pokoknya Pak Pendeta bilang aja berapapun saya bayar semuanya. Luar biasa nggak saudaraku ya? Dan lihat ini saudaraku, kalau Tuhan mau saya deg-degan, memang punya jantung kita mesti deg-degan. Haleluya. Ini 5 orang ke Auckland lumayan saudaraku. Tapi Tuhan campur tangan saudaraku. Amin. Saya turun di airport, saya disambut dengan mobil yang begitu hebat, kaget semua satu tim. Masuk hotel dan dia berkata, Pak Victor, ini hotel terbaik, tapi ini bukan hotel sebenarnya. Oh ya, apa dan ini? Ini spesial, ya, spesial tempat untuk orang-orang jet set. Ya, jadi yang tidur di sini bintang-bintang film terkenal di dunia, termasuk Michael Jackson dan sebagainya. Bapak, saya mau tidur di sini. Saya bilang saya itu tidur di mana saja bisa. Oh ngadek kayak turu kok, saya bilang gitu ya. Berdiri saja saya bisa tidur. Saya bilang. Saya kalau tidur nggak usah tempat tidur. Di becak pun saya bisa tidur, saya bilang gitu. Oh tinggal tutup mata, saya bilang. Enggak Pak, karena saya sangat diberkati. Pak, apa yang saya berikan kepada Pak Victor, ini juga berkat Tuhan. Ini pun fasilitas yang belum pernah saya ambil dari perusahaan saya, dari bank saya. Jadi Bapak boleh pakai, Bapak mau senang bagaimana, semuanya. Dan waktu kalau Bapak masuk di sini, ini hanya bisa Bapak yang masuk. Jadi scan mata Bapak, sidik jari Bapak, dan tidak ada orang lain bisa masuk. Ya, dan betul-betul wow, saya bilang kaget sekali. Penthouse besar, saya bilang saya bilang sama Tuhan, kok saya dipermuliakan, kok saya dihibur begitu hebat ya Tuhan. Saudara lihat, kalau Tuhan yang campur tangan, dia bisa lakukan segala perkara. Ayo kita all out seperti Maria Magdalena. Dia beri yang terbaik. Dan saudaraku, ya, pemuda ini yang tadinya tidak ada artinya, tadinya juga tidak ada harapan, tadinya bukan orang hebat, Tuhan angkat dia. Dia bilang, semua kutuk kemiskinan sudah pergi dari hidup saya. Dan saya berjalan dalam kemegahan Tuhan. Dan saya mau jadi berkat dimanapun saya berada, termasuk di bank yang ada. Dia jadi seorang tokoh salah satu bank internasional yang luar biasa sekali. Saya mau bilang sama saudara, tidak ada kata terlambat. Inilah waktunya. Di dalam Yesus ada pengharapan. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Haleluya.
bagian yang kedua yang saya mau katakan buat saudara, dan ini penting, yaitu Maria Magdalena bukan hanya memberi waktu, tenaga, harta untuk melayani Yesus. Saudara, ia mengikut Yesus dan rombongannya, memang dia berikan kekayaannya, tapi yang luar biasa, dia beri hatinya kepada Yesus. Kenapa? Saya katakan itu karena dia ingin selalu dekat dengan Yesus. Mari kita lihat dulu dalam Markus 15 ayat 40 sampai dan 47. Markus, ya, kita lihat 15 ayat 40 berkata demikian. Ada juga, kalau saya tahu cerita judulnya ini, Yesus mati. Judulnya apa? Yesus mati. Itu di bahasa Indonesia judulnya ngeri banget. Yesus mati. Nah, 40 dibilang begini. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Ada ibu-ibu yang mendekat di sana. Ya, melihat. Saya terusin dulu sampai 47, nanti saya uraikan. 47 berkata begini. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Saudara, banyak orang ikut Tuhan kalau lagi senang. Ya. Kalau rasanya Tuhan itu dekat. Kalau rasanya dia alami mujizat. Kalau rasanya ya semua aman, semuanya enak. Banyak orang, ya. Dan biasa atau di dunia gitu ada istilah di Indonesia, ada gula, ada semut gitu. Kalau temennya lagi sukses, rame yang dekat. Temennya lagi bangkrut, minggir rame-rame, tinggalin jauh-jauh. Tapi Maria Magdalena tidak demikian. Dia ikut Yesus bukan dengan hanya waktu, tenaga, harta, tapi dia ikut Yesus dengan hatinya. Ya, dia berikan sungguh-sungguh hatinya. Ini yang luar biasa. Saya tadinya mau bicara hal-hal praktis untuk sebagai seorang pengusaha, ya, untuk all out dalam pekerjaan. Tapi Tuhan rubah untuk bicara ini karena saya tahu persis di antara saudara adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Saya tahu persis saudara hadir di sini karena Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi terang bagi banyak orang di tempat usaha, tempat pekerjaan, dan yang ketiga, dia mau tambah-tambahkan apa yang ada padamu. Maria Magdalena ini waktu Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, Maria lihat semuanya. Bahkan waktu sampai dikubur, dia ada di situ. Murid-muridnya sudah pergi, kecewa, meninggalkan. Maria tidak. Saya berdoa, di antara saudara inilah orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau beri hati buat Tuhan seperti Maria Magdalena. Saya kagum, dia tetap ada di sana. Kalau kita lihat Yohanes 20 ayat 15, mari kita lihat sama-sama sekarang. Yohanes 20 ayat yang ke-15 sebelum kita berdoa. Yohanes 20 ayat yang ke-15. Berkata ini. Kata Yesus padanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata padanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah padaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudaraku, waktu saya baca ini, ia nggak peduli seberapa beratnya dia harus membawa Yesus kalau seumpama jenazah itu diberikan padanya. Terus dia nggak peduli jenazah itu sudah bau karena sudah lama 3 hari semenjak dia dikuburkan. Yesus sudah mati jadi mayat di sana. Nggak peduli. Saudara, dia mau ambil Yesus. Dia mau ambil tanggung jawab. Saya mau katakan kepada saudara, ayo semua yang ada di PD Keset, semua yang ada melayani Tuhan mungkin Suaranya habis.
Iya, gangguan sinyal kayaknya. Nggak dengar seperti saya ya, nggak dengar. Gangguan sinyal kayaknya Pak Adi. Jauh. Iya, mungkin Pak Fran bisa selingin satu lagu Pak Fran sambil nunggu Pastor Victor. Sebentar ya, nanti dia masuk. Saya buka dulu mute all-nya sebentar. Takutnya dia masuk sebentar. Iya, sudah masuk. Pastor Sudah masuk Victor, lagi. silakan. Dibuka mute-nya, Pastor. Ya, Tolong di-unmute dulu, Pastor. mute-nya belum dibuka. Ya. Nah, oke. Oke, maaf. Iya, ini putus. Puji Tuhan. Saya mau katakan buat saudara sekali lagi ini. Saya rasa ini waktu Tuhan ini. Yes, semua bisa dengar? Oke, good. Saya mau akhiri ini, saudara. Bahwa Maria Magdalena bukan hanya harta, waktu, tenaga, tapi dia di hati. Pada malam ini khususnya di Indonesia, ayo berikan hatimu kepada Tuhan untuk bilang, aku mau ikut Tuhan, bukan hanya waktu aku alami, waktu senang. Bukan hanya waktu suasana baik. Ya, saudara, buat orang percaya, tekanan, problem adalah sebuah kesempatan. Ya. Kenapa? Karena di situ kita lihat nanti hasil atau campur tangan Tuhan. Karena Yusuf diproses, dia tahu, dia belum tahu maksud saya, nantinya dia jadi raja. Mungkin saat itu seperti Maria, ya seperti Maria, dia cuma hamil, nggak tahu, cuma dapat inspirasi Roh Kudus, tapi risikonya besar, dia bisa dirajam batu. Mungkin waktu itu buat Yusuf nggak enak, masuk sumur dan sebagainya. Mungkin waktu itu buat Ayub, kekayaannya habis dan sebagainya. Tetapi mereka tetap bahkan memberai hatinya untuk ikut Yesus. Saya akhiri, Yesus ada dan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, dua perkara ini aku bagi buat mereka apa yang kau bukakan. Karena engkau mengasihi mereka. Dalam nama Yesus. Mungkin kalau engkau lagi sakit, lagi menderita, dan kau berkata, kenapa ini harus terjadi pada saya? Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan hatimu. Dia tahu dan dia peduli bagi kita semuanya. Hanya satu yang dia tidak bisa ingat, yaitu dosa yang saudara sudah akui di hadapannya. Dia tidak akan bisa ingat itu. Tapi yang lainnya, dia tahu, dia mengerti keadaan saudara. Dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa, karena mujizat-Mu ada. Engkau Tuhan yang hebat. Kalau saudara keberatan, taruh tangan kananmu di dadamu, baik mereka yang tidak buka layar maupun yang buka layar. Taruh tanganmu di dadamu, dan nanti Pak Frans naikkan pujian sebentar. Setelah itu saya akan akhiri dalam doa. Silakan Pak Frans. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku menyembah, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tuhan, Engkau ada. Tuhan, Engkau peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah khusus apalagi kalau hari ini banyak wanita di sini. Jadikan mereka Maria Magdalena di akhir zaman. Bahkan setiap kami disebut wanita-wanita karena Engkaulah laki-laki yang sejati yang akan menjemput kami mempelai wanita di akhir zaman ini. Itu sebabnya semua pelayan Tuhan, semua yang melayani, semua orang percaya yang ada di sini, biarlah Tuhan bukakan mata rohani kami bahwa Engkau ada dan Engkau mau supaya kami berani mempercayai Engkau di segala situasi. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin and amin. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Buat. Mari silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pastor. Sangat luar biasa malam hari ini ya Bu Ayu ya. Jadi memang setiap dari kita banyaklah yang mengalami pergumulan yang terjadi, tapi seperti Maria Magdalena kita harus all out, kita percaya bahwa Tuhan sertai kita. Pastor, mungkin ini kita ada Q&A. Boleh ya Pastor ya? Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh. Bapak Ibu, mari silakan bertanya atau sharing. Kesempatan ini nggak datang 2 kali karena Pastor Victor ini menyempatkan waktunya dengan sedemikian rupa untuk PD Keset malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang mau di-sharingkan, kita batasi maksimal 2 pertanyaan saja. Mari silakan. Sepertinya kok nggak ada yang bertanya nih Pak Heri. Iya, mungkin Apa Bapak Ibu udah jelas ya? Gini, kalau memang Bapak Ibu udah jelas nggak apa-apa. Dari firman malam hari ini kan kita suruh all out. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang terbeban hatinya mau jadi pengurus PD Keset, bisa daftar. Mari kita sama-sama dari pengurus atau ke audiens, kalau mau bersaksi juga bisa daftar. Bisa chat atau hubungin Pak Adi kalau mau bersaksi seperti itu. Tapi satu hal, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan mewakili dari Bapak Ibu ya. Shalom Pastor, saya mau bertanya. Saya Ruth Wahyu Pastor, dari firman Pastor malam hari ini kan mengenai all out. Saya cuma mau tanya dalam pelayanan. Selama 30 tahun Pastor kan melayani, ada banyak hal di dalam pelayanan Pastor itu, saya yakin pasti kan tidak mulus. Saya pribadi saya mau jadi seperti Maria Pastor. Tapi kadangkala di dalam kehidupan ini banyak batu-batu sandungan yang harus saya alami seperti itu. Dari segi keluarga, dari waktu,
Ya, banyak hal. Sama seperti pastor, kalau kita mau all out, berarti kan kita harus memberikan hati, jiwa, roh kita, harta kita, bahkan kita mau dikasih tanggung jawab seperti itu. Tapi kadangkala sekeliling kita itu ada benturan, pastor. Oh, kalau saya gini ternyata ada banyak hal yang tidak mendukung, mungkin di dalam komunitas pelayanan kita sendiri. Apakah kita caranya mensiasati, pastor? Kita tahu pasti kita hanya doa minta Tuhan. Tapi apakah perlu, pastor, hal-hal seperti itu kita utarakan? Kadangkala hal itu kan kadangkala takutnya jadi batu sandungan juga, seperti itu. Bagaimana, pastor, sarannya? Terima kasih. Iya, boleh tahu diutarakan tuh masih utarakan bagaimana ya? Atau Jadi kita ini kan kalau di pengurus, kita pasti punya gembala, kita anggap benggala gitu loh. Dalam suatu ministry kita itu kan kadang-kala nggak berjalan mulus. Banyak satu kepentingan, dalam artian banyak masing-masing orang tuh punya visi misi, punya keinginan, punya tanggung jawab sendiri, seperti itu gitu loh. Kadangkala namanya manusia itu kan saya kira ada up down seperti itu. Ya, kadangkala kalau semua pada down, kita up sendiri, kadangkala kita kan merasa berjalan, loh kok saya sendiri, seperti itu. Kadangkala itu membuat kita down juga. Ya sudah, kalau gitu kita ikut juga agak mundur dikit gitu. Bagaimana, pastor? Oke, kita mulai dari yang ini, yang up down dulu ya. Yang pertama bahwa kita ikut Tuhan, ya, itu sifatnya pribadi. Itu dulu. Pribadi artinya saya nggak terpengaruh. Orang mau senang, orang mau susah, orang mau nggak mau ikut, nggak peduli. Saya ikut Tuhan pribadi, gitu. Itu satu, ya. Karena apa? Itu tadi bahwa seringkali lingkungan sekitar kita itu bisa mempengaruhi. Masih ingat waktu Petrus ada berkata, kalau engkau Yesus suruh aku datang padamu. Kan itu di tengah danau. Terus dia langsung lompat. Waktu Yesus bilang, datanglah. Dia lompat. Waktu dia lompat, dia jalan di atas air. Tapi waktu dia lihat sekitarnya, angin dan gelombang, dia tenggelam. It's normal. Karena kita lihatnya keadaan di sekitar. Dan itu membuat kita tidak fokus pada Yesus. Nah, kita tenggelam. Tapi hebatnya Yesus, dia bukan orang atau Tuhan yang nggak mengerti. Dia tahu keadaan kita. Yaitu, Petrus seperti itu. Dia ulur tangan dulu. Ya. Kenapa sih Tuhan ulurkan tangan? Karena Petrus sudah melangkah dengan iman kepadanya. Gitu. Dan dia tolong. Jadi waktu kita fokus pada Yesus, kita bisa jalan. Tapi sebagai manusia kita bisa terpengaruh. Tapi jangan sedih, jangan kaget, jangan lelah. Bahwa ada tangan Tuhan yang bisa menolong kita. Itu yang saya lihat dalam kehidupan ini. Ya, saya melayani ke Belanda ini, tidak ada yang support. Ini ada beberapa jemaat saya yang hadir di sini. Tidak ada, saya datang dari Indonesia, sudah tahu sendiri, saya tidur di tengah mahasiswa, di kamar 3x4, ya. Nah, itu luar biasa sekali, ya. Nah, itu perjuangan yang luar biasa. Dan itu menjadi juga kebiasaan kami, kenapa kami sekarang sehari itu makan cuma 1 kali. Makan, istilah orang Belanda, makan panas. Makan yang komplit gitu ya. Kenapa? Karena kami tidak punya uang dulu di Belanda. Ya. Dan itu berat, berat yang pertama memang situasinya berat, gitu. Yang kedua, ya, berapa orang menghina dan berkata, ngapain sok ke Eropa? Saya sih maunya di Indonesia aman, tapi Tuhan tahu. Nah, nggak taunya pressing yang kita alami itu membuat kita melejit. Jadi kalau bola itu dibanting, dia naik ke atas, gitu. Jadi pressing, ya, seperti tanah liat yang sudah dibentuk harus dimasukkan ke api supaya dia keras, supaya waktu dia keras nanti catnya jadi licin, bisa bagus. Jadi
Itu salah satunya. Jadi alasan utama bahwa kalau kita menghadapi keadaan seperti itu normal. Semua orang harus menghadapi problem, dan di tengah problem itu atau keadaan itu kita harus tegakkan diri. Seperti Daud, waktu daerahnya diambil, ya, dan keluarganya diambil oleh musuh, dan orang-orang yang ikut Daud ingin membunuh Daud dengan melempari batu, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi di waktu saudara lihat keadaan, ingat satu, pressing itu baik buat kita. Ya, kedua, kita harus kuatkan kepercayaan kita. Harus lebih menguatkan lagi. Kita ingat bahwa ini janji Tuhan. Ini yang nyuruh Tuhan. Ini yang manggil saya Tuhan, gitu. Istilahnya begitu. Jadi tidak usah takut. Ya, berat memang, tapi itu membuat kita lihat mujizat. Kalau nggak ada problem itu, saudaraku, bayangkan saya bisa cerita bersaksi, ya, khususnya di Eropa. Saya beli mobil nggak pakai duit. Saya beli rumah nggak pakai duit, gitu loh. Hebat kan? Di Eropa nggak mungkin, saudaraku. Orang sini 5 sen aja berantem. 5 sen aja ribut di sini nih. Tapi saudaraku, karena pressing membuat kita jadi lebih baik. Ingatlah itu. Dan yang ketiga, bahwa waktu kita menghadapi kenyataan, realita bahwa manusia itu nggak taunya tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi ingatlah bahwa mereka itu dipakai Tuhan untuk mempertajam kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ini diizinkan supaya kita bisa lebih sensitif dan bisa menolong orang lain. Jadi kalau saya lihat senior-senior saya dulu nggak benar begini, oh saya bilang, wah kalau gitu saya mesti hati-hati, jangan sampai saya nggak jadi berkat seperti mereka-mereka ini. Dan itu nggak taunya membuat saya bisa lebih sensitif dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan keluarga, dan dengan teman-teman. Mungkin itu dulu ya yang saya jawab. Tuhan memberkati. Kalau ada lagi boleh. Wah, terima kasih, Pastor. Sangat memberkati sekali. Ya, benar, Pastor. Maju terus, Bapak Ibu, maju terus dalam pelayanan yang hari ini sudah pelayanan. Jangan kendor buat Tuhan kita. Iya, Pak Heri, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Heri? Ya, dari Mau saya sharing belum. mungkin, Pak? Iya. Silakan mungkin teman-teman yang lain. Soalnya udah dijawab komplit sama Pastor Victor ini, Bu Ayu. Komplit ya? Iya. Bapak Ibu nggak ada yang mau bertanya nih. Ini saya ada kedatangan Pastor Desi Go. Shalom, Pastor Desi, apa kabar? Shalom, salam kenal. Salam kenal. Ayo, mari bertanya, Pastor. Saya nggak bertanya, tapi mensyukuri dengan kesaksian Pastor Victor. Saya tahu nama beliau di Belanda, tapi saya baru tahu orangnya, begitu. Jadi Cakep ya, Pastor. Jadi saya pelayanan di Tretes ya, GBI LSAD Tretes baru 23 tahun. Jadi banyak hal yang saya alami yang seperti Pastor Victor alami itu saya alami. Jadi datang di tempat itu tanpa bawa apa-apa, cuma bawa nama Tuhan yang dahsyat. Makanya gereja kami kasih nama El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia yang mencukupi. Jadi prinsipnya gini, saya punya pengalaman dengan Tuhan, kalau pelayanan kita ini berpusat kepada Tuhan, nggak berpusat kepada diri sendiri, kita nggak khawatir. Ya, kalau berpusat kepada diri sendiri, kita kurang ini, kurang itu. Tapi kalau kita berpusat kepada Tuhan, Tuhan semua sediakan. Yang sekecil apapun Tuhan sediakan. Jadi saya bersyukur pelayanan di Tretes itu Tuhan percayakan dari nol, dan dari tidak ada jemaat sampai ada jemaat, mengalami hal-hal yang sulit bagi saya. Tapi saya ingat firman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Pujiani mengatakan, aku sudah menyediakan mujizat itu, tinggal kita ambil aja dengan percaya. Ya. Jadi saya bersyukur pengalaman dalam pelayanan itu indah. Jadi kalau semuanya merasa down, kita tetap di atas. Karena apa? Roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar.
Jangan padamkan rohmu. Jadi semakin ada tantangan tuh semakin tuh Tuhan bekerja, kita akan lihat dahsyat karya Tuhan. Itu kalau yang saya alami. Jadi kesaksian Ibu Ruth Wahyu tadi katakan, kok sepertinya semua down, aku ya down. Enggak, kita semakin menyala-nyala. Itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Enggak bisa kita sekolah dimanapun enggak bisa. Ini sekolah sendiri sama Tuhan. Jadi saya salam kenal, saya diundang dari teman saya. Saya berapa kali diundang keset, baru sekarang bisa buka ini ya. Tapi saya yakin ini waktunya Tuhan ya. Terima kasih semua kita ini ada di dalam rencananya Tuhan. Ya, kita semua ada dalam proyeknya Tuhan. Jadi Ya, puji Tuhan. Pendeta Ratna di Tretes. Ya, saya di Tretes, Pak. Oke. Nah, tahun 84 saya pernah disuruh Tuhan keliling Tretes, nyanyi pakai gitar, ya, terus keliling-keliling. Maka Tuhan kirim orang namanya keluarga Jailani. Bertobat kakak beradik. Ya, kakak beradik bertobat, terima Yesus. Dan akhirnya saya ketemu Roni Daud Simeon, anak Tretes. Bertobat, saya baptis, layani dia. Itulah anak rohani dari Tretes, Roni Daud. Tahun itu, maka tahun 86, habis saya baptis Roni, kita dirikan namanya Tretes Presenter. Yang tobat semuanya, karena itu dibikin di Bad Hotel, semua yang tobat namanya hostess, gitu. Nah, pelacur-pelacur rame itu yang bertobat. Ya, kalau yang ini kan Pak Adi bukan berita baru kan, Tretes ya Pak Adi ya. Ya, ditarik Surabaya. Tapi itu Tuhan bekerja luar biasa. Presenter di Tretes salah satunya pendeta John Tambingon. Iya, betul. Nah, betul. Itu pembina rohani saya, Pak. Dia puji Tuhan. Iya, jadi satu itu saya enggak tahu karena disuruh doain semuanya, pelacur-pelacur ini manifest ya, enggak karu-karuan. Ada yang bekerja terjadi, tapi juga ada bukan Roh Kudus tapi namanya romantis gitu. Tapi Tuhan bekerja menjamah mereka. Setelah itu tiba-tiba saya pikir loh kok ada pendeta naik mimbar. Saya lagi doain orang, ada orang naik pakai baju putih, dasi hitam. Wah, tak kira pendeta. Tuhan bilang, tumpang tangan buat dia. Loh Tuhan, jangan loh Tuhan, dia lebih senior, lebih tua dari saya. Tapi Tuhan bilang, tumpang tangan. Nggak taunya waktu saya tumpang tangan, nggak taunya itu germonya. Haleluya. Dan salah satunya ya Pak Tanda ini yang bertobat jadi pendeta. Tuhan baik ya. Kita percaya Allah bekerja. Saya senang dengar kesaksian dari Pendeta Ratna. Sekarang beritanya Pak, di Kecamatan Tretes, Kecamatan Prigen, ada 9 gereja Pak. Wow, luar biasa ya, luar biasa. Kagum-kagum ya. Yeah. Saya dengar banyak juga dari Pak Roni Daud Simeon. Ya, dan saya senang Pak Roni pun jadi ketua pengajaran dari GBI sedunia ya. Jadi saya bersyukur karena Tuhan nggak taunya mengizinkan saya melayani dia sebagai anak rohani saya dan dia bisa melayani dengan baik. Jadi saya senang kalau ingat-ingat apa yang terjadi di Indonesia. Iya, saya serahkan kembali, Tuhan berkati. Tuhan berkati, saya serahkan pada host. Tuhan berkati, salam kenal. Oke. Siap. Kalau gitu saya boleh mohon diri ya, saya ke konferensi lagi. Ya. Baik, Siap. terima kasih Pastor Terima kasih Victor banyak, Pastor. atas kehadirannya malam hari ini. Ya, Tuhan sangat memberkati semuanya. kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, tapi jangan lupa ya, firman Tuhan malam ini cukup singkat, padat, bisa dibagikan ke sanak saudara kerabat untuk jadi berkat, untuk membawa jiwa-jiwa, untuk kita tetap stay bersama Tuhan Yesus melayani All Out di YouTube PD Keset. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih Pendeta Desi, malam ini udah hadir, kita tunggu minggu depan lagi. Iya, mari saya undang Pak Pran nyanyi satu lagu pujian, nanti Pak Hadi ya tutup doa, sekalian doa berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus. Haleluya, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat malam yang indah ini. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sudah menegur, bahkan mengingatkan kami. Supaya kami mau all out, mau bekerja sepenuh hati untuk melayani kebenaran firman yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada kami semua, supaya kami bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Engkau memberkati kami semua, PT Keset dan semua jemaatnya. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau memberkati kami semuanya. Mari saudara, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, tangga engkau menyerahkan diri. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari surga turun atas kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan. Ya, selamat Terima malam. kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam hari ini. Kita tunggu minggu depan ya. Ya, puji Bapak, Tuhan. Terima kasih Pak Fran, Bu Naomi, terima puji Tuhan. kasih. Tolong Bu Desi, ketemu lagi Bu Desi. Desi, terima kasih. Iya, Tuhan berkati semua, Tuhan berkati. Dan terima kasih.